Pintu gerbang Perang Dunia Ketiga resmi dibuka. Ukraina mulai menggunakan senjata jarak jauh Amerika Serikat untuk menyerang masuk ke negara Rusia. Mengutip Reuters, pada Rabu 20 November 2024, Ukraina menggunakan Army Tactical Missile System atau ATAK-MS milik AS untuk menyerang beberapa kota Kremlin di 1000 hari perang yang dimulai sejak 2022. ATAK-MS dibuat Lockheed Martin Corporation dan dikembangkan sejak Perang Dingin yang mampu mencapai target hingga 300 km dan dilengkapi hulu ledak kelas WDU-18 seberat 226 kg. Rusia mengatakan pasukannya menembak jatuh 5 dari 6 rudal yang ditembakkan ke fasilitas militer di wilayah Bryansk. Puing-puing salah satu rudal mengenai fasilitas tersebut di mana memicu kebakaran. Meski beruntung tidak menimbulkan korban atau kerusakan. Media Ukraina sebelumnya juga melaporkan bagaimana Kiev telah menembakkan rudal ATAK-MS ke wilayah Rusia untuk pertama kalinya. Dirilis rekaman yang diduga sebagai momen peluncuran. Ukraina mengaku pihaknya menyerang depot senjata Rusia sekitar 110 km di dalam wilayah pemerintahan Presiden Vladimir Putin dalam sebuah serangan yang menyebabkan ledakan sekunder. Namun militer Ukraina tidak secara terbuka menyebutkan senjata apa saja yang digunakannya, walau sumber pemerintah Presiden Volodymyr Zelensky dan pejabat Washington mengonfirmasi penggunaan ATAK-MS. Ya, CEO Nvidia Jensen Huang akan menyampaikan laporan mengenai chip AI Blackwell kepada para investor pekan ini. Blackwell adalah chip generasi terbaru yang mulai dikirim ke pengguna akhir seperti Microsoft, Google, dan OpenAI. Pasalnya laporan mengenai permintaan chip Blackwell jauh lebih penting dari hasil kuartal ketiga Nvidia. Agustus lalu perusahaan memperkirakan sekitar beberapa miliar Blackwell telah dipesan selama kuartal Januari. Secara kinerja, meskipun persaingan ketat, Nvidia menguasai 80% pasar yang berkembang pesat untuk chip kecerdasan buatan sebagai unit pemrosesan grafis atau GPU. Apa yang ingin dilihat oleh para investor ketika Huang melaporkan pendapatan kuartal ketiganya Rabu ini adalah apakah Nvidia dapat terus tumbuh dengan pesat, bahkan ketika booming AI memasuki tahun ketiganya. Perusahaan besutan pria dengan harta 125,9 triliun dolar AS atau sekitar 2.005 triliun rupiah itu memasuki wilayah yang belum dipetakan sebelumnya. Nvidia kini berusaha untuk terus tumbuh dengan kapitalisasi pasar sebesar 3,5 triliun rupiah. Ya, kita beralih ke berita terpopuler selanjutnya, di mana vitamin ternyata tidak harus dikonsumsi lewat mulut. Peneliti menemukan cara agar manfaat nutrisi vitamin dapat diserap langsung oleh tubuh manusia lewat udara. Dalam artikel yang memuat jurnal Advances in Nutrition yang ditulis oleh Flavia Fayette-Moore dari University of Newcastle dan Stephen R. Robinson dari RMIT University, kedua peneliti memaparkan cara tubuh menyerap nutrisi dari udara dan potensi implementasinya sebagai mekanisme perawatan kesehatan tubuh. Fayette-Moore dan Robinson menyebut nutrisi yang diserap lewat udara ini sebagai aeronutrients untuk membedakannya dengan gastronutrients. Yang diserap tubuh manusia adalah melalui lambung, di mana mereka merekomendasikan konsumsi nutrisi seperti yodium, zinc, mangan, dan beberapa jenis vitamin lewat napas. Proses konsumsi nutrisi lewat udara ini dinilai sangat efektif karena manusia tak pernah berhenti menghirup udara. Setiap hari manusia menghirup 9.000 liter udara. Selama hidupnya rata-rata manusia menghirup 438 juta liter udara. Ya, Bank Indonesia memperkirakan pemerintah Amerika Serikat akan menarik utang lebih banyak ke depannya seiring dengan pelebaran defisit fiskal. Hal ini akan memberikan dampak negatif terhadap Indonesia. Hal ini akan mendorong kenaikan yield US Treasury atau UST. Perry mengungkapkan yield UST dengan tenor 2 tahun sebelumnya 3,7%, kini sudah menjadi 4,3% dan diperkirakan bisa mencapai 4,5% pada 2025. Situasi tersebut akan mendorong investor kembali ke AS, padahal beberapa bulan sebelumnya aliran modal sudah mulai mengalir ke negara berkembang seperti Indonesia. Melansir data Refinitiv, pada penutupan Rabu, rupiah merosot dan turun hingga 0,22%, berada di level 15.860 per 1 dolar Amerika Serikat.
Sepanjang hari nilai tukar rupiah berfluktuasi di rentang 15.870 per dolar AS hingga 15.820 per dolar Amerika Serikat.